Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulia Anggreni dengan NIM 0479797175 dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah yaitu Pemantapan Kemampuan Mengajar atau PKM, yang mana saya akan mengampu di suatu sekolah yaitu SMKS Bakti Kencana kelas 11 dengan bab menyajikan berita inovasi yang menghibur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya hari ini masuk semua. Arno tadi izin pulang ya sampai. Iya. Berarti masuk semua kalau sudah ada kali ya. Iya. Oke, masuk. Oke, untuk yang kemarin kita kan belajar tentang apa? Tentang teorinya. Dari segi teorinya udah gimana semua belum? Udah kan ya? Tinggal apanya? Tinggal prakteknya. Iya. Nah, kebetulan prakteknya ibu udah ngeliat itu ada punya artwork doang yang udah di-upload. Mungkin kalian bisa lihat juga di situ, apalagi informasi contohnya kayak gimana yang udah jadi, gitu ya Pak ya. Sekarang kita bakalan masuk ke bab tentang berita, tapi lebih spesifik menyajikan berita inovasi yang menghibur. Oke? Kenapa sih harus yang menghibur? Karena sebelumnya kalian di kelas 10 udah pernah belajar kan? Udah pernah belajar belum? Udah. Tentang teks berita udah pernah belajar belum? Tentang teks berita. Yang Sinandita di Sudah. Terus siapa lagi tuh yang ke depan duluan? Udah pernah belajar ya kita tentang berita, cuman itu beneran teks beritanya. Nah, kalau sekarang gimana caranya menyajikan berita inovasi? Nah, spesifik dari berita inovasinya yang menghibur. Oke, kenapa harus menghibur nanti kita bahas? Sudah? Itu sudah? Oke, menurut kalian masih ingat gak teks berita itu artinya apa? Teks berita itu apa sih? Di atas dulu. Bapak boleh dibuka dulu kan? Teks berita itu apa sih? Jadi kalau nggak ingat fungsinya dia apa fungsinya? Berita itu fungsinya apa? Silahkan. Menyampaikan informasi yang di lapangan secara langsung. Ya, oke. Untuk menyampaikan informasi secara langsung ya, live ya. Oke, benar. Kalau kita lanjut, pengertiannya apa sih yang dimaksud dengan teks berita? Ada yang sini, silahkan ditulis. Teks berita merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, internet maupun media lainnya. Ya, teks berita kan biasanya kalian pernah lihat berita di mana? TV. Terus? Wow. Oke, benar. Di apa itu kan? Media itu maksudnya kayak sosial media ya, misalnya kayak di aplikasi Instagram, YouTube, Twitter, gitu. Oke, terus koran. Nah, kalau zaman sekarang koran, majalah, radio itu jarang ya. Ya. Internet ataupun media lainnya. Fungsi berita apa sih fungsi berita? Fungsi disampaikan secara aktual dan berdasarkan fakta yang adanya. Segala informasi yang kita dapatkan dari teks berita merupakan kejadian terkini serta benar adanya. Dengan begitu masyarakat luas bisa selalu mengetahui peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Jadi fungsinya secara ringkas itu apa? Fungsinya secara ringkas adalah untuk memberitahukan masyarakat luas tentang peristiwa di suatu tempat. Ini nih, yang pakai ini. Untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat luas mengenai peristiwa di suatu tempat. Gitu. Sama nggak sama yang tadi disampaikan sama Nandita? Apa? Ya, intinya menyampaikan informasi. Oke. Lanjut ya.
judulnya kecil terus gak menarik. Gak mau baca, udah Mari Indonesia tuh literasinya kurang ya. Terus judulnya juga tidak menarik, pasti tidak dibaca. Contoh yang tadi, saya menyinggung Ahmad Syahwani. Kepo gak kalian sama nama tersebut? Kepo kan? Pengen tahu kan? Nah itu maksudnya menarik. Nah, akhirnya buka artikel kan? Buka artikel dan memang judulnya ditambah polisi. Ya gitu. Jadi itulah kenapa judul harus menarik. Paham? Oke. Yang kedua adalah teras satelit di paragraf pertama. Nah, fungsinya adalah intisari berita menjawab sebagian besar pertanyaan 5W+1H, merangkum peristiwa secara keseluruhan. Nah, jadi yang 5W+1H tadi itu udah ada di paragraf pertama. Ya. Nah, apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, terus bagaimana itu udah ada di paragraf pertama harusnya. Gitu. Nah, yang ketiga itu strukturnya itu tubuh berita atau body. Fungsinya apa? Untuk menjelaskan peristiwa secara lebih rinci dan berurutan, berisi penjelasan kutipan dan data pendukung. Nah, saya kalau berita harus ada datanya. Ya. Gak boleh apa? Gak boleh ngarang, benar, gak boleh apa, benar, ada lagi? Gak boleh berita palsu. Itu amat sangat ditekankan ya. Jadi kalian sebagai pembaca berita, pasti semua pembaca berita kan, karena kalian penerima informasi. Kalian semua sebagai pembaca berita itu harus kritis dalam membaca suatu berita. Benar gak sih? Gitu. Gimana caranya? Dengan cara ada penjelasannya nggak? Ada kutipannya nggak? Kutipannya misalnya bersumber dari narasumber yang emang seharusnya gitu. Nah, terus ada data pendukungnya nggak? Misal kayak tadi Ahmad Syahwani ditangkap polisi, kenapa tuh? Karena korupsi sekian miliar misalnya. Ada nggak datanya? Ada nggak buktinya? Dari 3 struktur ini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah cukup jelas? Oke, pertama lihat itu. Struktur yang pertama apa? Struktur yang kedua? Teras, sulit atau paragraf. Isinya apa? Yang ketiga? Body atau tubuh berita. Apa isinya? Bareng-bareng 1, 2, 3. Data secara rinci isinya apa aja? Data sumber atau kutipan sama ya? Ya, pokoknya itu ya. Yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang ibu ambil sebenarnya banyak, cuma yang ibu ambil karena intinya ini cuma ada 3. Yang pertama menggunakan kalimat fakta. Kalimat fakta itu apa? Ayo masih ingat nggak? Kalimat fakta itu apa? Kalimat fakta itu kalimat yang isinya data, terus ada buktinya ini. Isinya data, ada buktinya. Oke? Yang selanjutnya menggunakan kutipan langsung atau dari narasumber langsung, misalnya kayak di berita. Menurut Kapolri Bapak siapa. Lagi jelas ya. Bahasa lugasan komunikatif itu udah jadi kalangan. Jadi misalnya ada anak kecil baca berita pun dimengerti. Gitu. Jadi tidak membingungkan, tidak bertulis-tulis. Ini kaidah kebahasaannya. Oke. Memahami penyajian teks berita dalam bentuk vlog. Ini yang membedakan. Itu tadi bilang kan, judulnya apa coba kalian lagi? Berita inovasi ya? Kita sekarang zaman apa? Betul. Sekarang kita zaman digital. Oke. Zaman digital itu udah nggak aneh kalau misalnya anak-anak usia dewasa bahkan kakek-kakek itu ada nge-vlog, benar nggak? Lebih baik kita isi vlog itu dengan informasi. Gitu maksudnya. Cuman kalau misalnya vlog biasanya apa? Halo guys. Biasanya gitu kan? Nah, nanti kita bakal lihat vlog yang baik dan benar kayak gimana. Oke. Sudah? Adik siapa? Apa? Di mana? Siapa? Ya kapan dong Adit ya? Kapan? Siapa? Kapan? Bagaimana? Oke, 6 pertanyaan ya. Udah siap untuk menyimak? Paling belakang kelihatan? Kelihatan? Cinta Sena kelihatan? Oke. Silahkan untuk disimak. Aksi robot servis ini mampu menarik perhatian pengunjung di ajang pameran teknologi dan inovasi Indonesia di CI Expo Kemayoran Jakarta. Robot ini mampu memberikan petunjuk dan informasi kepada pengunjung pameran yang berlangsung sejak 10 hingga 12 Agustus 2023. Oke, yang sudah boleh ke depan seperti biasa akan mendapatkan poin tambahan. Ke depan ngapain sih? Ke depan itu untuk memaparkan dari pertanyaan adik Simba itu. Seperti biasa ya, nanti bakal dapat poin tambahan. Silahkan.
Jadi hari ini belajar apa? Oke, tentang berita inovasi yang menghibur ya. Oke, apa aja yang udah kalian pelajari? Yang pertama, pengertiannya. Yang kedua, fungsi dulu, baru struktur. Terus ada kebahasaan. Ada yang kelewat. Ya. Perbedaan baru contoh. Oke. Tolong nanti apanya, ayo tugasnya nanti tolong dikerjakan seperti yang sudah Ibu bilang juga, dikumpulkan di awal November, oke? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Sudah cukup jelas? Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silahkan ditanyakan ya. Oke. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, makasih ya guys. Makasih banyak. Itu yang menghibur. Oke. Oke. Sekian pengajaran tentang apa? Beriakan inovasi menjadi hibur. Aku bener. Udah nggak bener. Udah ya guys, dadah. 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 Geser Pak. Apa sih guys? Gimana tuh? Oke, sekian. Saya Yulia Anggraini pamit undur diri.